kita pasti nanti dianggap mengiyakan RUU Omnibus Law yang mana itu adalah sebuah bencana bagi buruh menurut saya, bencana demografi yang mana nantinya kalau Omnibus Law ditetapkan dampaknya kan luar biasa. Terjadi perubahan tatanan kehidupan. Nggak ada perusahaan yang betul-betul sempurna menjalankan aturan sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Geraha Kreatif dalam acara atau program Ngobrolin Profesi Karya. Nah, di hadapan kita sekarang ini sudah kedatangan tamu yaitu A. Rizal Penny SH. Nah, selamat datang Kang. Beliau merupakan sebagai koordinator Forum Solidaritas Buruh Cikoja, Cikande, Kopo, dan Jawilan. Nah, ini ada menarik ini kayak sepertinya akan pembahasan kita nih. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, Kang Rizal ini kita panggil Akang aja ya? Ya. Lebih enak ya? Kalau teman-teman buruh biasanya Bung Rizal. Bung Rizal. Ya. Bung Rizal. Oke, seperti supporter bola ya. Oke, Bung Rizal. Kita akan sedikit membicarakan bagaimana sih perburuhan di Jawilan ini, apalagi terkait bahwa sekarang ini lagi maraknya Omnibus Law ya, sedang digencarkan oleh buruh ini. Menolak apa pro nih? Oh, bukan buruh dong kalau saya pro. Oh, harus menolak. Buruh apapun jabatannya, setinggi apapun jabatannya harus menolak. Oke. Menolak. Nah Kang, sebelum kita lebih jauh, alangkah lebih enaknya sepertinya saya satu dulu yang saya tanyakan. Kan di serikat ya, di serikat. Apa kerja dan fungsi serikat buruh Kang nih saat ini, terutama Cikoja ya, Cikoja. Ya, serikatnya dulu ya. Kalau Cikoja kan sebuah organisasi, forum organisasi lah ya. Kalau serikatnya itu ya pastinya fungsi dari serikat pekerja itu adalah membela, melindungi dan memperjuangkan anggota dan keluarganya. Nah, kenapa menjadi berat tugas dan fungsi serikat pekerja itu tadi? Menurut saya sih kalimat terakhir melindungi, membela dan memperjuangkan anggota dan keluarganya ini nih yang menjadi berat karena Dan keluarga itu siapa? Dan keluarga minimal istri kalau yang sudah beristri, ya kan? Kalau yang sudah punya anak ya dan istri dan anaknya. Artinya kenapa kok kita sampai ke sana? Karena kan buruh ini pangkat tertinggi seorang buruh itu adalah kan PHK, ya. Jadi buruh itu kalau udah lulus dari sebuah pabrik pastikan di PHK dan semua pasti ngalamin itu, mau kapan waktunya, mau seperti apa proses pasti ngalamin. Dan pada saat ter-PHK ini kan ada dampak terhadap keluarga yang buruh yang ter-PHK tadi. Itu artinya makanya di sanalah fungsi dan peran kita akan bekerja di sana untuk mengadvokasi secara hukum buruh yang ter-PHK, terus untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasi-aspirasi anggota. Nah, bicara soal anggota Kang, anggota serikat itu kan tidak semuanya buruh juga ikut serikat. Ya. Dan yang dilindungi apakah hanya anggota atau semua buruh yang bekerja di perusahaan? Ya, jadi gini, berserikat itu adalah hak dari seorang pekerja. Itu dilindungi sama Undang-Undang 21 tahun 2000. Karena siapapun pekerja lebih dari minimal 10 orang ataupun lebih membentuk sebuah serikat pekerja dan apapun itu benderanya itu sudah dilindungi oleh aturan perundang-undangan. Nah, kalau misalkan kita bicara apakah anggota, ya anggota karena siapa sih objek dari serikat pekerja itu ya adalah anggotanya. Kita nggak bisa berbicara semua buruh Kabupaten Serang misalkan, tapi pada dasarnya buruh yang memang mereka peduli terhadap nasibnya sendiri. Karena kalau kita bicara secara umum, kita nanti akan terbentur dengan aturan-aturan hukum yang ada. Karena perlindungan kita ini nanti akan bersentuhan dengan aturan-aturan hukum yang ada prosedur. Tapi kan di sana mengatasnamakan buruh kan? Ya, betul. Pasti, karena contoh misalkan sekarang kalau ada teman-teman melihat kegiatan buruh minta naik gaji, minta naik upah sama bupati, sama gubernur, nah itu adalah salah satu bentuk advokasi aktivis buruh, untuk advokasi para pimpinan unit atau pimpinan tingkat cabang perangkat di organisasinya untuk memperjuangkan anggotanya. Nah, pada saat itu direalisasi oleh pemerintah, ini kan artinya manfaat ini bisa dirasakan oleh semua buruh.
Ya. Tapi kalau kita berbicara lebih detailnya lagi, kalau dampak buruh yang ter-PHK kan kita nggak bisa masuk terlalu dalam. Kalau yang bukan anggota kan ya, kalau yang dia tergabung dalam anggota itu menjadi sebuah tanggung jawab secara otomatis, tanggung jawab perangkat yang ada. Nah, kalau yang bukan anggota bagaimana cara kita untuk masuknya ke dalam? Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kamu harus berserikat. Karena dengan kamu nggak berserikat, kamu akan posisinya akan lemah sekali, akan mudah sekali di PHK, akan mudah sekali diintimidasi. Tapi pada saat kamu berserikat, kamu akan mendapatkan perlindungan khusus karena undang-undang mengatur itu. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan serikat ini kan banyak ya. Kalau di Kabupaten Serang itu yang tergabung dalam aliansi itu ada 8 federasi ya. 7 federasi plus 1 forum Cikoja. Nah, jadi dari berbagai federasi ini kan tinggal pilih kita kira-kira karakter kita ini mau kemana. Silahkan mau kemana aja karena pada dasarnya semua serikat itu punya fungsi yang sama gitu. Ya, dan sekarang juga kan Kang ini lagi pandemi ya, dan banyak sekali buruh-buruh yang ter-PHK juga. Apakah tadi kaitannya ketika ter-PHK itu berarti perlindungan ini hanya untuk yang mohon maaf misalkan hanya anggota yang memang bisa dikuatkan secara perlindungan mereka untuk memperjuangkan bahwa ini jangan sampai di PHK atau gimana, atau PHK-nya itu kan ada bayarannya kan. Nah, itu ada pesangonnya ya. Pesangonnya itu diperjuangkan secara menyeluruh atau bagaimana? Ya, jadi kalau yang anggota secara otomatis dia mendapatkan perlindungan dari perangkatnya. Karena dia berserikat dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan itu tadi kan. Nah, tapi kalau yang nggak berserikat itu tadi saya katakan secara umum. Contoh misalkan kami para aktivis buruh ini kan selalu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi buruh untuk pemerintah, kepada pemerintah maksudnya. Kepada pemerintah, contoh misalkan kalau banyak sekali terjadi pelanggaran, itu kita selalu suarakan. Dan ini untuk semua buruh. Tapi kalau untuk advokasi secara hukum ya tentunya otomatis kita berikan kepada anggota. Nah, bagaimana dengan buruh yang lain? Merasakan nggak dari hasil perjuangan para aktivis buruh? Ya tentu merasakan. Kalau naik upah kan mereka ikut naik juga. Nah, tapi kan kalau untuk mendapatkan advokasi itu ya mereka kalau nggak datang ke kita kan mereka tidak terdata karena mereka bukan anggota. Nah, maka dari itu mereka harus berserikat. Itu tadi. Persoalan individu kayak. Ya, perselisihan lah. Perselisihan misalkan dia ter-PHK, hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kalau mereka nggak minta bantu sama serikat, mana kita bisa tahu? Berarti kalaupun saya misalkan buruh nih, saya terkena pengeluaran misalnya PHK dan saya bukan anggota. Berarti saya kalaupun memang ingin ada mendapatkan perlindungan, saya harus lapor langsung ke. Ya, datang, minta tolong. Dan kalau mereka datang, wajib kita nolongin. Akan welcome. Ya, akan kita tolongin. Kalau mereka nggak datang, ya kita tahu juga enggak mereka ter-PHK kan gitu. Karena data. Apa juga, gitu? Ya, kita kan harus tahu betul kenapa sih kok ter-PHK. Terus bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan. Itu kan kita akan lakukan diskusi dan kita akan bela. Nah Kang, ini sekarang nih lagi kan tadi kita bicara soal Omnibus Law ya nih. RUU Cipta Kerja ya. Nah, ini lagi rame banget dan sekarang bahkan mau aksi kapan tuh? Ya, aksi hari ini kebetulan teman-teman hari ini sedang melakukan aksi. Tanggal berapa kan? Hari ini tanggal 5 Oktober 2020 teman-teman melakukan aksi ke DPR RI ya. Jadi untuk isu nasional yang memang sekarang sudah ditangkap oleh semua masyarakat yaitu tanggal 6, 7, 8 itu ada mogok nasional dan ini kita lakukan. Kabupaten Serang kemarin kita sepakat dari obrolan lintas federasi dari beberapa federasi kita sepakat bahwa Kabupaten Serang kita akan lakukan mogok nasional. Nah, adapun teknisnya kita akan kembalikan ini ke unit-unit kerja karena kan yang lebih paham resikonya kan teman-teman di unit kerja. Nanti mau seperti apa teknisnya, mekanismenya dilakukannya bagaimana, itu kita kembalikan ke unit kerja. Tapi yang pasti kita ikut serta dalam mogok nasional yang 678 ini tentang penolakan terhadap Omnibus Law karena harus kita gaungkan terus nih penolakannya. Kalau kita nggak gaungkan terus nanti kita harus membuktikan juga konsistensi kami dalam melakukan penolakan itu sampai sejauh mana karena Omnibus Law ini sepanjang tahun 2019 ini kita sudah melakukan berapa kali aksi ke provinsi, udah kemana-mana kita aksi sudah kita lakukan. Tapi responnya ya itu tadi, saya juga nggak ngerti ya sama pemerintah yang selama ini tahu bahwa negara sedang dilanda pandemi,
seharusnya kan pemerintah fokus dulu nih urusin masyarakat, urusin dulu tuh kesehatan keselamatan masyarakat, urusin dulu, jangan dulu deh mikirin itu supaya nggak ada reaksi. Nah kalau sekarang pemerintah mengabaikan itu kan berarti pemerintah sama saja sekarang mengharapkan masyarakat, dalam hal ini konteksnya buruh, untuk mendapatkan resiko terkena pandemi. Karena gimana pun juga kita harus melakukan penolakan itu. Kalau kita diamkan, kita pasti nanti dianggap mengiyakan RUU Omnibus Law yang mana itu adalah sebuah bencana bagi buruh menurut saya, bencana demografi yang mana nantinya kalau Omnibus Law ditetapkan dampaknya kan luar biasa. Terjadi perubahan tatanan kehidupan ini. Jadi maksud Akang tuh gini ya, tengah-tengah pandemi seperti ini ya mereka harusnya tunda dulu soal Omnibus Law. Jangan ngomongin Omnibus Law dulu, nggak ada reaksi. Dan kalaupun ada reaksi pasti buruh akan turun ke jalan. Nah itu maksud saya, sebetulnya kan buruh ini kan nanti kalau kita turun terus ke jalan, orang akan menganggap buruh ini ngapain sih demo terus? Kan gajinya udah naik, kan ininya udah, kan pasti akan ada masyarakat yang berbicara seperti itu. Tapi kita juga bukan karena kita pengen bener nih demo terus, kalau nggak ada sebabnya. Ya maksud saya kan pemerintah tahu kita sekarang lagi pandemi, urusin dulu nih pandemi sampai beres. Ya kan masyarakat ini diselamatin dulu, baru nanti kita bicara negara ini. Terkait revisi RUU tunda dulu supaya pandemi ini selesai dulu nih. Setelah itu baru yuk kita kalau mau berantem lagi deh gitu. Jalan-jalan. Iya gitu. Lebih puas, lebih aman, Iya. lebih bebas. Kalau sekarang kan serba salah. Kita mau melakukan aksi ya terlepas adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang PSBB dan ada gugus tugas yang selalu melakukan itu ya. Terlepas dari itu semua, kalau saya lebih ke arah di mana kita harus memikirkan banyak dampak nanti yang diakibatkan dari kegiatan ini. Contohnya buruh sendiri, kita juga nggak mau anggota kita nanti akhirnya terpapar karena bersentuhan, bergesekan dengan orang lain yang kita nggak pernah tahu dia terpapar corona atau enggak. Tapi kan nanti dengan segala resiko, karena ini adalah panggilan kami sebagai seorang aktivis, kita nggak boleh biarkan Omnibus Law ini begitu saja disahkan. Tapi Bung Rijal merasa ada pencuri momen nggak? Nyuri momen ketika dalam kondisi pandemi? Ada pikiran ke sana? Ya, ada pikiran ke sana. Karena kenapa? Kalau saya bukan berarti takabur bicara COVID ini nggak ada ya. Oke, COVID ini ada. Nah, maksud saya jangan ditumpangi urusan-urusan politik deh. Gitu maksud saya. Kalau memang COVID ini ada ya udah masyarakat diurusin dulu, diobatin dulu atau gimana lah. Dengan program-program pemerintah yang kemarin sudah dilakukan kan sudah baik. Nah, kok sekarang di sela-sela COVID DPR itu mau memanfaatkan momen ini untuk mengesahkan Omnibus Law, di mana kita sendiri kan terkekang dengan keadaan nih. Kita nggak mau dong turun-turun ke jalan berkumpul dan sebagainya karena kita juga takut ya nantinya teman-teman ini bisa terpapar. Tapi nampak nggak sih itu memang ada pemanfaatan momen? Nampak menurut Nampak saya. betul. Kelihatan jelas gitu ya, bahwa mereka memanfaatkan momen ini untuk menetapkan Omnibus Law. Jadi dimanfaatkan momen ini di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa, terus di sela-sela ini pun juga Omnibus Law harus segera disahkan. Bukan nggak bisa melakukan apa-apa sih, Kang. Ya, maksudnya kita Bisa aja. bisa. Tapi masalahnya tidak boleh. Ya, resikonya itu besar sekali. Kalaupun sampai nanti ada yang kena, kan harus perusahaan kan bahkan kemarin juga udah ada surat edaran dari Apindo itu bahwa nanti kalaupun memang ada yang terpapar harus ada yang swab dengan biaya sendiri dan mereka harus diisolasi mandiri dan tidak dibayar upahnya. Nah, artinya kan ini gini, jadi kita masih bisa hidup di musim COVID, tapi kita nggak mati sama COVID, tapi kita dilumpuhkan ekonominya gitu tuh. Ya, jadi gimana ya? Sama kayak mau mati-mati juga. Jadi mati manggas jadi setengah mati. Merasa curiga nggak dengan WFH? WFH. Iya, suruh kerja di rumah kan. Kerja di rumah. Tapi situasinya kita dicorek-corek buat seperti harus melakukan sesuatu gitu. Kalau WFH bagi kami buruh itu kayaknya nggak berlaku ya. Saya nggak begitu paham. Kalau memang mau pemerintah ini mau tegas menerapkan PSBB, buruh-buruh di pabrik tuh berkumpul terus kok setiap hari. Kenapa nggak dibubarkan? Oh iya, masih kerja aja ya. Loh iya. Dan Bersentuhan nggak mereka? Bersentuhan sudah pasti. dengan biasa aja kerja. Ya, biasa aja masih bekerja. Kenapa nggak di stop total? Tapi secara pendapatan gimana? Nah justru itu makanya di sini butuh peran pemerintah. Pemerintah itu harus bijak melakukan peran fungsinya.
Nah, kalau misalkan sekarang kita benar-benar harus waspada COVID, ya ayo kita ke sana gitu loh. Kita jangan dulu berpikir ke yang lain-lain. Ini kita harus waspada COVID, tapi Omnibus Law harus disahkan. Itu, jadi berat sekali posisinya. Kalau ngomongin Omnibus Law kan ada penolakan-penolakannya, tapi saya pikir tidak semua juga tahu apa yang ditolak nih kan. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang ditolak oleh kaum buruh mengenai Omnibus Law ini? Ya. Yang pertama apa nih kan? Kita bahas satu-satu deh. Ada beberapa poin, kalau saya jelasin satu-satu nggak cukup waktu kita 1 hari. Jadi salah satunya adalah di sana nanti apabila Omnibus Law ini ditetapkan, pertama upah teman-teman. Jadi upah yang biasanya kita dulu upah itu ditinjau dari survei kehidupan layak melalui survei pasar yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten ya. Nah, akhirnya dengan adanya PP 78 dibatasi, sekarang upah itu ditentukan oleh laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi di sela-sela ini pun saya pikir buruh masih bisa survive ya dengan itu. Walaupun sebetulnya kami terus menggaungkan penolakan terhadap PP 78 dan akhirnya sekarang pemerintah menghadirkan Omnibus Law. Omnibus Law ini kan produknya undang-undang. Ini artinya kekuatan hukumnya lebih mempunyai hierarki yang lebih tinggi lagi daripada PP, sehingga teman-teman ini akan menjadi sulit lagi. Upah yang tadinya bisa dilihat dari survei kehidupan, terus akhirnya sekarang harus PDB dan laju inflasi. Di kehidupan sekarang kita yang dilanda pandemi kan sekarang minus pertumbuhan ekonomi kita. Nah, terus kalaupun nanti Omnibus Law disahkan, upah ini kan kita akan hilang UMK-nya. Hanya ada UMP. Nah, UMP terendah di Provinsi Banten ini kita katakan Pandeglang lah ya. Nanti kita pakai upah itu yang mungkin sekarang sekitar 2.700.000 berapa gitu. Yang di sini berapa? Di sini 4.600.000. 4.600.000. Dengan Pandeglang 2 juta. 4.264, sorry. 4.264 yang untuk Kabupaten Serang. Nah, itu nanti kalau kita ngikutin upah itu kan berarti tidak Hilang 50%. Bukannya kita bertahan tapi malah turun kan. 50% ya. Nah, sedangkan kebutuhan manusia itu kan nggak bisa kita turunin. Ya sekarang Terus meningkat ya. ya harus meningkat loh. Sekarang harga cabai udah berapa? Terus harga ya kita makan nasi bungkus satu kali porsi itu kita udah bisa habis berapa? Ini kan nggak bisa dikurangin karena kebutuhan pokok nggak seimbang. Nah, di situ itu pertama dari sisi upah. Nah, selanjutnya untuk di pasal 59 itu kan ada syarat PKWT. Syarat PKWT itu mensyaratkan ada beberapa jenis pekerjaan yang di Undang-Undang 13 mengatakan boleh di PKWT-kan. Tapi nanti setelah Omnibus Law ini disahkan, PKWT ini boleh di semua sektor pekerjaan. PKWT itu gimana tuh? PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau kita orang umum bilang itu Kontrak ya. semua nanti kontrak. Nggak ada karyawan tetap. Nggak ada karyawan tetap. Kenapa kok dibilang pesangon akan hilang? Ya nanti kalau karyawannya sudah kontrak semua, siapa yang mau dapat pesangon? Sebelum kontrak ada HL kan? Wah, itu lebih ngaco lagi kalau ke situ. Lebih ngaco lagi kalau ke sana itu. HL lah yang Berarti harusnya penetapan awal tuh kontrak ya, kontrak. bukan HL. Iya, jadi Bahkan masih banyak kan yang HL. perjanjian kerja itu ada 2, PKWT dan PKWTT. Gitu tuh. Nanti pelaksanaannya kalau pengusaha-pengusaha yang nakal ini kan pelaksanaannya bisa dibikin macam-macam sama dia. Kontrak dulu misalkan 5 bulan misalnya ya. Kontrak 5 bulan, nanti ada pengeluaran dulu, nanti masukin lagi biar tidak tetap. Biasanya kan begitu kan. Ya, jadi kalau kita bicara dengan melihat keadaan yang salah sekarang, memang variatif banget. Dan itu semuanya salah. Harusnya kalau dia mau menggunakan sistem PKWT tidak disarankan training dulu dong. Masuk ya PKWT. Nanti jenis pekerjaan apa yang diperjanjikan, upahnya berapa, sampai dengan masa waktunya kapan berakhirnya. Nah, ini PKWT. Kalau tidak diperjanjikan masa waktunya berakhir, berarti kan masuknya ke dalam kategori PKWTT. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan semua jenis pekerjaan bisa di PKWT-kan, bisa dibikin sistem kontrak. Nah, artinya tidak ada lagi nanti yang namanya pekerja tetap yang nanti kalau berhenti dia dapat pesangon. Ya. Nah, terus dengan pekerja kontrak, kita kontrak bagus kalau 2 tahun ya. Karena maksimal kontrak kan 2 tahun. Bagus kalau 2 tahun. Kalau cuman kontraknya 3 bulan, artinya apa yang terancam di sana? Jaminan. Jaminan sosial tenaga kerja terancam. Siapa yang mau ikut jam sostek? Siapa yang mau ikut BPJS Kesehatan nanti? Itu bisa tergerus semua. Terancam hilang. Karena nanti orang kerja cuma 3 bulan berhenti.
Orang kerja cuma 4 bulan berhenti. Paling lama 2 tahun dia berhenti kerja. Begitu keadaannya. Itu Omnibus Law. Nah itu dari Belum lagi dengan kita nih yang caranya masih banyak kerja tuh harus jogok. Nah, itu udah lebih ekstrim lagi karena saya tuh sering sekali bicara tentang kita ini putra daerah yang dimana kita melihat pabrik-pabrik berdiri di depan rumah kita, tapi kok kita mau masuk kerja ke sana susah, harus nyogok. Tapi kan sulit kita buktikan ini nyogok ini kan, kadang-kadang ya itu tadi orang yang nyogok tuh memang dia butuh, sehingga kalau ditanya nyogok nggak dia juga takut-takut mau ngomong kan. Pasti karena ada kejadian pasti. Ya itu. Tapi ada nggak sih kayak gitu? Ya ada. Ada. Kenapa kok saya bilang ada? Ya nggak akan ada obrolan seperti ini kalau itu nggak ada. Di masyarakat udah jadi Sudah rahasia umum, artinya semua orang udah tahu. Oh kerja di sini harus punya duit segini nih masuk. Kita nggak pernah tahu Indonesia. Nah itu yang sulit dibuktikan karena ya itu apa ya jaringan yang ya itulah keadaannya seperti itu. Tadi Kang, yang baru 2 ya. Baru dua. Nah nanti banyak hal lagi yang akan lebih merugikan apabila Omnibus Law ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah itulah keadaan buruh sekarang yang mana harusnya kita meningkatkan produktivitas kita dengan kondisi zaman yang sekarang kita menuju 4.0. Ini kan kita harus meningkatkan skill sumber daya manusia. 4.0 sudah bahkan. Iya. Sudah revolusi industri 4.0. Iya, justru makanya kita sedang masuk dalam revolusi industri 4.0. Harusnya kan kita sudah berpikir bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang punya skill dan mampu hidup di zaman yang seperti ini. Tapi pemerintah justru malah sekarang menghadirkan Omnibus Law. Makanya saya cerita tadi fakta yang terjadi di sekitar kita. Saya bilang Jawilan aja lah ya saya sebutkan. Jawilan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan-aturan normatif. Faktanya seperti itu. Upah di bawah UMK banyak. Terus kerja kontrak di mana-mana banyak. Outsourcing merajalela, outsourcing yang dalam tanda kutip maksudnya tidak sesuai dengan aturan yang ada ya. Oke, itu banyak. Terus banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang kita bisa lihat di sekitar kita ini terjadi. Selama ini kita masih mampu berjuang di sana karena ada landasan konstitusi kita yaitu Undang-Undang 13 yang melindungi buruh. Yang walaupun saya pikir Undang-Undang 13 juga sudah harus direvisi karena kurang tegas dalam melakukan tindakan eksekusinya. Tapi justru sekarang pemerintah mengomnibus lawkan kejadian-kejadian yang salah ini tadi ini diomnibus lawkan sehingga dia akan memiliki kekuatan hukum nantinya secara konstitusional. Akan berat kita melawan itu. Ini yang sangat disayangkan sebetulnya kalau memang pemerintah ini ingin pertumbuhan ekonomi itu lebih baik lagi sih. Kan pertumbuhan ekonomi itu kan dari daya beli masyarakat ya. Kalau misalkan nanti dari sisi upahnya aja masyarakat buruh sudah dikurangi atau dia harusnya biasa mendapatkan berapa, dia harus mendapatkan berapa, sehingga kan daya beli juga akan menurun. Nanti warga kita nggak bisa beli motor ya. Kan pajaknya gede. Beli motor juga kan kredit kalau buruh. Kan pajaknya gede, Bos. Gitu. Banyak lah sebetulnya. Ya banyak hal lah ya selain itu ya, banyak hal. Terutama daya beli tadi. Ya, ini kan akan menurun nantinya kalau memang misalkan upah yang mereka dapatkan itu kurang. Seperti itu. Apalagi tuh Kang selain itu Kang? Ini juga tuh ada hilangnya berbagai hak cuti tuh. Hak cuti apa sih yang Jadi cuti itu kan ada cuti dalam 1 tahun tuh 12 hari. Ya. Ada cuti menikahkan, menghitankan, membaptiskan anak, itu ada cutinya. Nanti kalau di Omnibus Law ini dengan sistem kerja yang jam kerjanya jam kerjanya ini tidak diatur lagi. Kalau sekarang kan kita dalam 1 minggu kita bekerja selama 40 jam. Nah nanti kalau Omnibus Law ini ditetapkan, ini jam kerjanya bisa semau-maunya aja. Mau 1 hari kerja cuma 2 jam doang terus pulang boleh. Mau 1 hari kerja 24 jam juga nggak apa-apa. Begitu. Akhirnya cuti itu tidak bisa didapatkan lagi nanti sama teman-teman buruh. Itu akan hilang tuh cuti-cuti itu tadi. kayak cuti hamil kalau perempuan kan itu kan kasihan banget tuh dong 9 bulan. Mungkin bayangannya saya kerja dalam 1 hari cuma 2 jam. Kalau memang kondisi ordernya perusahaan no work no pay, kita kerja dibayar, nggak kerja ya sudah. Oh gitu.
nggak dibayar gitu loh. Akhirnya kan ya Pokoknya kalau produksi lagi nggak berjalan, ya berkurang gitu kan, bahan baku kita nih, bahan baku perusahaan lagi berkurang, itu bisa cuma sejam 2 jam kerja pekerja. Omnibus Law membolehkan itu. Dan itu nggak dibayar. Yang jam lainnya, hanya bayar 2 jam itu. Hitungannya bisa seperti itu. Parah nggak? Terus gajiannya gimana gitu? Berarti mereka menghitung semua karyawan tuh kamu masuk berapa jam gitu. Ya nggak ngerti lah saya gitu ya. Aduh kan jadi makanya saya bilang merubah tatanan kehidupan buruh Omnibus Law ini karena itu tadi banyak sekali hal-hal yang dirugikan. Yang paling mengkhawatirkan menurut saya itu tadi. Jadi kayak sistem borongan kan kalau gitu kan? Iya. Kayak sistem borongan. Saya nggak. Bukan sebulan kerja tuh gaji sekian. Iya. Kalau Ya UMK-nya nggak ada kok. Nanti pakainya standarnya UMP. Standarnya nanti akan UMP dan sanksi pidana akan dihilangkan. sanksi pidana siapa? Sanksi pidana pengusaha itu akan dihilangkan Kalau melanggar apabila apa? melanggar. Nah, sekarang kan contoh. Misal di pasal 90 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada UMK. Ya. Apa sih UMK? Ada di pasal 89 huruf A dan huruf B. UMK itu adalah upah minimum kabupaten kota atau upah minimum sektoral kabupaten kota. Nah, pasal eksekutornya di 185. Apabila melanggar pasal 90, sanksi minimal denda 100 juta dan atau penjara minimal 1 tahun sampai 400 juta dan penjara minimal 4 tahun. Dan itu masuk dalam kategori kalimat terakhir di pasal 185 itu sanksi pidana kejahatan ketenagakerjaan. Nah, kalau sanksi ini dihilangkan, bisa aja dong buruh ini digaji sesuka-suka pengusaha. Karena gimana cara menuntutnya? Nggak ada. Nggak ada landasan konstitusi lagi. Tapi kan sekarang nih belum ditetapkan Omnibus Law. Berarti ketentuan itu masih berlaku dong. Soal hukum masih berlaku. Nah, tapi kenapa di Jawa masih banyak sepertinya yang begitu? Yang borongan dan di bawah UMK. Apa nih Cikojain gerakannya nih? Kalau itu kita sudah berkali-kali Kang. Bahkan kemarin saya sendiri kita audiensi sama pengawas Snaker, kita sudah katakan bahwa kejadian itu ada di Jawilan seperti yang saya sudah jelaskan. Bahkan ada salah satu perusahaan yang saya laporkan dengan kejadian tersebut bahwa dia perusahaan itu mempekerjakan tenaga kerja borongan. Nah, itu dikaji lagi sama pengawas. Saya sampai berdebat dengan pengawas waktu itu, saya nggak sebutkan namanya ya. Ada PPNS yang hadir waktu itu juga. Dia bilang gini, kalau misalkan saya melihat sebuah pidana kejahatan ketenagakerjaan, tapi si korban, si pekerja yang tidak melaporkan ke saya, itu mereka tidak bisa melakukan proses apapun. Jadi intinya buruh sendiri kurang bekerja sama dengan, maksudnya kurang bisa diajak kerja sama. Ya, enggak gitu. Maksudnya gini. Nah, jadi kalau buruh ini nggak melaporkan, buruhnya sendiri tidak melaporkan, walaupun pengawas itu melihat, walaupun PPNS melihat, mereka tidak melakukan apa-apa. Kan salah kaprah nih. Ya. Sedangkan di sana disebutkan pasalnya adalah pidana kejahatan ketenagakerjaan. Bahkan dianalogikan sama dia, pelanggaran itu terjadi kapan sih? Pelanggaran itu terjadi pada saat, katanya ya, pelanggaran itu terjadi pada saat si pihak yang melakukan perjanjian ini tidak melakukan wan prestasi atau tidak melanjutkan perjanjian. Itu baru pelanggaran itu terjadi. Seperti itu katanya. Cuman kan sekarang begini, saya sampai berdebatnya, saya bilang tidak bisa lagi dianalogikan kejadian kejahatan ketenagakerjaan ini dengan metode analogi ke pengadilan hukum, ketentuan hukum yang lainnya. Maksudnya kan kita jelas nih, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu adalah undang-undang lex specialis derogat lex generalis. Artinya undang-undang yang khusus mengatur tentang ketenagakerjaan. Bahkan penyidiknya pun PPNS. Artinya penyidik khusus nih. Saya juga dulu pernah diskusi dengan penyidik PPNS dari pihak Polri-nya. Saya bertanya, kenapa sih Polri tidak bisa menindak kejahatan ketenagakerjaan? Karena ada PPNS katanya. Itu tahapannya harus melalui itu. Oke, kalau memang melalui itu. Cuman saya sebutkan KUHAP-nya. Selain penyidik Polri, kewenangan diberikan juga kepada PPNS. Nah, artinya kata selain ini bukan makna tunggal. Polri masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh Polri. Karena terbentur dengan aturan bahwa ini harus dilakukan oleh PPNS. Sedangkan PPNS sendiri mengatakan seperti itu. Dia tidak bisa melakukan tindakan apabila tidak ada pelaporan. Bahkan walaupun dia melihat secara langsung tapi dia tidak melakukan laporan, dia tidak bisa melakukan.
Ya contoh kalau ada polisi ngelihat maling terus nggak bisa nangkep, kira-kira kayak gitu PPNS. Kan lucu. Saya bilang bapak. Laporan dulu ya. Hah? Keburu hilang. Iya makanya. Kan lucu. Saya bilang itu udah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh person karena pembuktiannya gampang loh. Kita bisa lihat slip gajinya. Kan kita bisa lihat SK Gubernur UMK tahun 2019 berapa. Lihat sesuai nggak dengan upah yang diterima oleh pekerja. Kalau nggak sesuai, walaupun dia secara terpaksa dia harus menerima karena sekarang ya masyarakat kita butuh kerja. Tadi yang dikatakan mau kerja susah harus nyodok. Mereka ngerasa sudah kerja ya mereka sayang pengen kerja. Walaupun padahal mereka tidak mendapatkan haknya secara utuh. Ya kan mereka terpaksa harus menerima itu. Dan pemerintah tidak hadir dalam penderitaan buruh penderitaan buruh dalam bentuk seperti ini. Saya pengennya itu pengawas ini masif melakukan kontrol, monitoring ke perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, tegur, eksekusi. Kalau bisa tutup izin usahanya sekalian biar ada efek jerah ke pengusaha yang lainnya yang mereka mencoba-coba untuk membuat sebuah aturan yang seperti itu. Nah, ini yang belum dilakukan sama ya khususnya pengawas lah. Saya katakan pengawas tenaga kerja Provinsi Banten ini gagal dalam melakukan tugasnya. Karena itu saya berkali-kali saya katakan kemarin ke pengawas gagal melakukan tugasnya karena faktanya seperti itu. Banyak sekali kejadian di mata kita yang tadi dibilang kok ada pelanggaran normatif jelas diatur dalam undang-undang tapi kok di Jawilan masih ada. Itu berkali-kali kami sampaikan itu dan berkali-kali juga mereka harusnya melihat itu. Harapan kami tentu pemerintah ini melek, jangan budek. Jadi dengerin apa yang menjadi aspirasi kami dan lihat apa sih kejadian yang terjadi.